Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang ada di rumah. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk beribadah. Mari persiapkan yang terbaik, beri yang terbaik lewat pujian dan penyembahanmu. Dan percayalah waktu yang kau berikan, Tuhan akan balas dengan berlipat kali ganda. Haleluya, sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kesempatan pada pagi hari ini. Kalau kembali kami dilayakkan Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan kami katakan terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau sampai hari ini kami dalam keadaan kuat dan sehat, semua karena Engkau Tuhan. Saatnya kami akan beribadah Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami, layakkan kami Tuhan Yesus. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Agar kami benar-benar Tuhan, waktu yang kami berikan, kami diberkati Tuhan. Tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji Engkau dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Dia. Karena hanya Dia Tuhan Yesus yang layak menerima pujian dan penyembahan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Segenap hatiku dan kekuatanku, ku rindu menyembah-Mu Yesus. Mari lebih lagi katakan pujian ini dari hatimu. Haleluya, haleluya. Ku rindu melayani-Mu. Ku rindu melayani-Mu. Ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selama. Ku sembah
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami kagum akan perbuatan-Mu Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, ku kagum akan Engkau. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan. Sekali lagi, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Kami siap menari melompat bagi Engkau Tuhan Yesus, karena hanya Engkau yang layak dipuji. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Setiap hari kita mau memuji Tuhan, karena Tuhan kita Tuhan yang baik, sangat baik. Tepuk tangan semua. Terima kasih Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa baik. Katakan every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah, sing hallelujah to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to our God. God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, yes He is. Every praise is to our God. Every word of worship with one accord. Every praise is to sing hallelujah. Sing hallelujah is to our God. Glory hallelujah is to our God. Every praise is to God my Savior. God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is, God my Savior, God my Savior, God my healer, God my deliverer. Yes He is. Every praise is to our God. Hallelujah is one accord. Every praise is to our God. Haleluya. Yes. Kita punya sumber kekuatan Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu percaya sumber satu-satunya kekuatan kita adalah Tuhan Yesus. Haleluya. Meskipun musuh di depan kita, rintangan menghadang, percayalah Tuhan menjadi kekuatan kita.
kita. Saatnya kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Satu-satunya yang kami andalkan hanya Engkau Tuhan Yesus. Karena hanya Engkau Tuhan yang setia dalam kehidupan kami. Dalam segala perkara kami percaya Engkaulah andalan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, janji-Mu selalu yang terbaik. Haleluya, puji Tuhan, shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu lalu saya telah berkhotbah tentang lahir baru, tentang pertobatan. Jadi setelah khotbah tentang pertobatan, hari ini saya mau bicara tentang kebenaran firman Tuhan tentang baptisan selam. Terlebih dahulu mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, urapi hambamu. Hambamu sudah siap untuk menyampaikan firman tentang baptisan selam. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mohon urapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Mari kita buka Injil Matius passalnya yang ke-28 ayat 19 mulai. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kekasih dalam Tuhan, ucapan Yesus yang baru saja kita baca pada pagi ini sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga. Perintah ini disampaikan kepada murid-muridnya. Dan perintah ini harus saudara dan saya juga lakukan. Saudara, kalau bicara tentang perintah, tidak boleh tidak, harus. Nah saudaraku, ada orang, ada gereja tidak berani menyampaikan kebenaran ini. Saya mau beritahukan, kebenaran tentang baptisan selam ini sangat penting. Ya,
Kalau tidak penting tentu tidak ditulis di dalam kitab suci. Oleh karena penting dan perintah Tuhan sebelum Yesus naik ke surga tentang baptisan selam, itulah sebabnya firman Tuhan ini dicatat dalam kitab suci. Ya, perintah. Jadi sekali lagi kalau dikatakan perintah, harus saudara dan saya sebagai umatnya lakukan. Nah, setelah kita bertobat, terima Yesus sebagai juru selamat, baru kita masuk di dalam baptisan selam. Kekasih dalam Tuhan, apa itu baptisan selam? Baptisan selam itu adalah upacara baptisan sebagai lambang penguburan bersama Kristus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini kita harus lihat sebagai suatu perintah. Perintah dari siapa? Perintah dari Tuhan Yesus. Perintah dari firman Allah. Bagi mereka, bagi saudara dan saya yang sungguh-sungguh telah bertobat, sungguh-sungguh telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, serta percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Ya, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita semua. Nah, dengan saudara dan saya melakukan baptisan selam, baptisan air, saudara dan saya memberikan tubuh saudara dan saya untuk dibasuh dengan air yang jernih sebagai lambang pembersihan dari luar. Sedangkan hati saudara-saudara telah terlebih dahulu dibasuh di dalam darah Kristus sebagai pembersih di dalam hati kita. Ya, itu yang disebut lahir baru. Kita bertobat. Nah, demikian saudara dan saya menyatakan kepada dunia bahwa saudara dan saya sudah mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus untuk menjalani kehidupan yang baru. Roma 6 ayatnya yang 4 katakan. Saudara, kita akan lihat sama-sama Roma 6 ayatnya yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi kalau ditanya apa artinya baptisan selam, nah ini Roma 6 ayat 4, mati bersama Kristus dan bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Oh, puji Tuhan, haleluya. Yang kedua, upacara baptisan air itu, baptisan selam. Nah, ada 4 pertanyaan sakramen baptisan air itu. Ada 4 pertanyaan yang harus ditanggapi oleh setiap pribadi yang akan mengikuti upacara sakramen baptisan air atau baptisan selam. Yaitu bagaimana cara pembaptisan pada zaman Alkitab. Nah, di dalam Kisah Para Rasul Fatsal 8 ayat 36 katakan bahwa upacara baptisan selam ini memerlukan air yang banyak, bukan sedikit. Jadi kalau ada orang membaptis dengan air sedikit, ya itu belum sempurna. Yang sempurna adalah baptisan selam seperti teladan Kristus. Nah, baptisan memerlukan banyak air. Yohanes 3 ayat 23 katakan, dalam baptisan ini harus ada orang yang melaksanakan, baik yang dibaptis maupun yang harus turun ke dalam air. Kisah Para Rasul Fatsal 8 ayat 38 menceritakan bagaimana sida-sida datang dari Ethiopia. Lalu Roh Kudus memberitahukan kepada Filipus, kau berdiri di tengah jalan itu dan tunggu di situ, kata Roh Kudus. Nah, tidak berapa lama sida-sida itu lewat dan Roh Kudus katakan kepada sida-sida dari Ethiopia ini yang datang beribadah di Yerusalem, naik ke keretanya. Roh Kudus suruh Filipus naik dan Filipus naik ke kereta, lalu mereka bercakap-cakap. Nah, setelah mereka bercakap-cakap tentang Yesus Kristus mati dan bangkit, dan murid Yesus ini Filipus menceritakan tentang kebenaran baptisan selam. Lalu sida-sida itu katakan di situ ada air, ya. Lalu keduanya Filipus dan sida-sida itu turun ke air. Lalu Filipus membaptis sida-sida di dalam air. Nah, saudaraku, setelah itu mereka berpisah.
Nah, dalam baptisan ini harus ada orang yang melaksanakan. Tadi kita lihat bahwa Filipus membaptis sida-sida, bendahara Kandake dari Ethiopia ini. Lalu setelah dia dibaptis, setelah dia percaya lalu dibaptis, mereka berpisah satu dengan yang lain. Nah, baptisan dilakukan dengan cara menguburkan atau membenamkan di dalam air. Sebagaimana dalam kitab Roma 6 ayatnya yang keempat yang baru kita baca tadi. Yang berikutnya kita lihat apakah arti atau lambang dari baptisan itu. Nah, saudara, saya mau beritahukan bahwa baptisan air itu indah dan ajaib. Sebab melambangkan kematian dan penguburan dan kebangkitan Kristus. Kita baru baca di dalam Roma 6 ayat 4 dan 5. Nah, kemudian mungkin Bapak Ibu bertanya, apakah rumusan yang tepat untuk melaksanakan baptisan selam? Kita baru saja baca dalam Injil Matius 28 tadi, rumusan yang tepat baptisan selam itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, siapa saja yang menurut Alkitab, menurut firman Allah, memenuhi syarat untuk dibaptis? Syarat untuk dibaptis adalah mereka yang sudah bertobat, mereka yang sudah terima Yesus sebagai juru selamat dan percaya Yesus. Dan siapa saja yang harus dibaptis? Yang mereka yang punya keyakinan untuk menaruh imannya di dalam Kristus. Ya, kita lihat Markus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saudara, perhatikan baik ini. Alkitab katakan, lalu Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, kepada orang-orang percaya sebelum Tuhan Yesus naik, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, maksudnya baptis selam, akan diselamatkan, masuk di dalam kerajaan sorga. Ya. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dihukum kemana? Api neraka. Ini tegas. Jadi baptisan ini syarat untuk orang bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Baptisan selam ini semacam tiket tanda masuk ke dalam kerajaan sorga. Jadi orang harus dibaptis selam. Kalau tidak dibaptis, tidak bisa masuk ke dalam sorga. Ya, ini bukan saya yang katakan, tapi Yesus Tuhan yang mengatakan bahwa setiap orang yang sudah percaya Yesus harus dibaptis. Ya. Nah, menurut siapa lagi yang menurut firman Allah harus dibaptis? Mereka yang ingin menjadi murid Kristus. Ya, mereka yang memilih Kristus sebagai kekasih utama dalam hidup mereka. Saudaraku, mereka yang telah mempunyai keyakinan pribadi di dalam Tuhan Yesus Kristus, memilih sendiri untuk menjadi pengikut Yesus, menjadi murid Kristus. Saudara, siapa yang harus dibaptis atau syarat orang dibaptis? Mereka yang menyesal dari dosa dan membuat ketentuan sendiri dalam hatinya, ya, untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi itu pilihan, bukan dipaksa, tapi atas kemauannya dibaptis dalam air sebagai tanda pertobatan. Sekali lagi, baptisan selam ini tiket tanda masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudaraku, kita sudah pegang tiket, sudah dibaptis. Tapi apakah kita sudah masuk ke sorga? Belum. Kita harus berjuang. Kita harus mempertahankan iman kita setia sampai akhir. Saudaraku, tiket sudah kita pegang. Setelah kita baptis selam, setelah kita percaya Yesus sebagai Juru Selamat dan dibaptis selam, kita sudah pegang tiket tanda masuk. Tapi kita belum sampai ke sorga. Kita harus berjuang. Ya, ada banyak tantangan, ada banyak godaan. Kita harus setia sampai akhir. Nah, saya memberitahukan bahwa gereja yang saya pimpin bahwa tidak membaptis anak kecil. Kalau anak kecil dalam Injil Matius 18 ayat 1 sampai 6, anak kecil dibawa ke rumah Tuhan, anak kecil dibawa sinagog pada zaman dulu bagaimana Hana dan
Hana dan suaminya membawa putra mereka Samuel di rumah Tuhan atau disebut sinagog untuk diserahkan. Ya, Musa dibawa oleh orang tuanya di rumah Tuhan untuk diserahkan. Yusuf dan Maria membawa putra mereka, bayi Yesus itu diserahkan kepada Tuhan. Ya, tidak dibaptis. Jadi baptisan itu bicara tentang pertobatan. Jadi siapa yang harus dibaptis adalah mereka yang cukup dewasa dan memiliki pengalaman pribadi mendapatkan pertobatan dari dosa, dan atas kemauan, atas keputusannya sendiri dia menerima keselamatan, dia menerima Kristus, lalu dia dibaptis Islam. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Nah, bagaimana saudara dan saya dibaptis Islam? Saudaraku, ada 3 macam cara mengadakan baptisan. Ya, ada orang dipercik. Jadi ada orang bilang, oh aku sudah dibaptis. Cara apa? Oh, cara percik. Nah, kedua ada baptisan melalui dibawa bendera. Ya. Nah, yang ketiga kita ikutin firman Tuhan. Ya, di dalam Injil Matius katakan, Matius pasalnya yang sebaiknya ayatnya yang ke-13 kita mulai baca. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarkanlah hal ini itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ya, kekasih dalam Tuhan, kita GSJA mengambil cara sesuai dengan ayat Alkitab yang baru saja kita baca. Jadi baptis secara selam. Baptis diambil dari kata bahasa Yunani, ya, baptiso, asal kata bapto yang artinya ke dasar atau menyelam ke bawah. Saudaraku, jadi kita lihat di sini bahwa atas kehendak Yesus datang menemui Yohanes Pembaptis, minta dibaptis. Saudaraku, sama bilang, kita manusia dari ujung kaki sampai ujung rambut penuh dengan dosa. Kita harusnya yang dibaptis. Kenapa penuh dengan dosa? Tapi Yesus memberikan contoh, memberikan teladan kepada kita. Dia saja tidak ada dosa. Dia mau datang untuk dibaptis. Dia minta kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis selam. Saudara, Tuhan Yesus memberikan contoh kepada kita untuk dibaptis. Yesus saja dibaptis, kita juga harus dibaptis. Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Yesus di depan, kita di belakang. Di mana kita juga harus mengikuti teladan Yesus. Yaitu apa? Dibaptis selam. Sekali lagi, baptis selam itu tanda masuk dalam kerajaan sorga. Haleluya. Mungkin saudara bertanya, di mana harus dibaptis? Kalau Pak Pendeta bilang tidak boleh dipakai air percik, tapi harus menyelam, ya di mana harus dibaptis? Bisa di tepi laut, di dalam kolam renang, bak permandian juga boleh. Yang penting ada banyak air untuk dapat menguburkan dan membangkitkan tubuh seorang dalam air. Nah, mengapa kita harus dibaptis? Mungkin saudara bertanya, Pak, mengapa saya harus dibaptis? Pak Pendeta, kenapa saya harus dibaptis? Saudara harus dibaptis karena menggenapi perintah dan kehendak Allah. Ya, dalam Injil Matius pasal 3 ayat 16 tadi, bagaimana setelah Yohanes membaptis Yesus, langit terbuka dan burung merpati lambang Roh Kudus datang melayani Yesus. Ada suara dari sorga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, kalau saya memberitahukan, salah satu kita memperkenankan hati Tuhan, kita mau ikuti teladan Yesus. Apa teladan Yesus bagi kita? Yaitu baptisan selam. Oh haleluya. Jadi mengapa saudara dan saya
Alkitab katakan harus dibaptis karena untuk menggenapi perintah dan kehendak Allah. Ya, Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 sampai 20 katakan, pergilah. Ya, jadikanlah sekalian bangsa muridku, murid Yesus, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu perintah. Kalau perintah tidak boleh dilawan. Ya, kita harus patuh kepada firman Allah. Ya. Jadi kekasih dalam Tuhan, mengapa saudara harus dibaptis? Untuk menyatakan keadaan diri pribadi, yaitu pertobatan yang total. Kita meninggalkan hidup lama, yaitu dosa-dosa kita. Kita beritahukan kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita, kepada masyarakat, saya sekarang sudah menjadi anak Tuhan, sudah dibaptis, saya menjadi pengikut Kristus. Oh, haleluya. Nah, saudaraku, mengapa kita harus dibaptis? Ya, pada waktu kita dibaptis, Alkitab katakan, saudara dan saya telah menjadi anak-anak Allah. Kalau kita sudah menjadi anak-anak Allah, berarti roh anaknya, Roh Kudus, berdiam di dalam hati kita. Saudaraku, Roh Kudus akan mewarisi sikap, perangai, kelakuan, serta pikiran mental saudaraku yang mental yang baru, yang sesuai dari firman Allah. Saudara, Galatia 2 ayat 20 katakan begini, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saudaraku, Rasul Paulus katakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Setiap orang dibaptis, perangainya berubah, hidupnya lama telah berlalu, dan yang ada dalam hidupnya adalah sifat-sifat yang baru. Ya, sifat yang baru. Sifat yang lama ada, Pak Pendeta? Ya. Dan kemudian setelah kita bertobat, memiliki sifat yang baru. Setelah kita dibaptis, memiliki sifat yang baru. Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencitraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan lain sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kuperbuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudaraku, ini sifat yang lama. Ya, sifat yang lama harus kita salibkan. Orang yang sudah bertobat dan dibaptis, dia mempunyai sifat yang baru. Apa itu, Pak Pendeta? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudaraku, orang yang sudah dibaptis selam, saya memberitahukan, dia memiliki hal-hal yang saya sudah baca tadi. Ya, itu sifat orang yang sudah dilahirkan baru, sudah dibaptis selam. Nah, saudaraku, kehidupan setelah dibaptis. Hal ini penting sebab setelah orang dibaptis dengan air, setelah dibaptis selam, sebagai orang yang baru menerima kehidupan rohani, lahir baru, memerlukan bimbingan dan pengarahan yang baik agar bertumbuh menjadi dewasa rohani. Saudaraku, kalau bayi baru lahir dari ibu-ibu, ya, biasanya anak bayi dikasih makan susu yang lunak-lunak. Tidak mungkin ibunya baru lahir, bayinya dikasih makanan yang pedas-pedas, misalnya makan padang. Tidak.
Tapi biasanya bayi lahir dikasih makanan yang lunak-lunak seperti susu, supaya bayi ini dapat bertumbuh menjadi dewasa. Begitu juga orang yang baru bertobat, orang yang baru dibaptis selam, biasanya memerlukan bimbingan, pengarahan yang baik agar bertumbuh menjadi dewasa. Yang kedua, yaitu firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan adalah suatu pedoman hidup, harus dibaca, dipahami dan dihayati oleh semua orang beriman. Dan yang ketiga, persekutuan rohani. Persekutuan rohani berarti mengambil waktu bekerja sama dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Persekutuan sangat penting bagi pertumbuhan iman orang Kristen. Sebab itu saya mau beritahukan, setelah kita dibaptis, kita harus rajin beribadah. Dan yang terakhir, saudaraku, setelah kita baptis selam, kita harus bersaksi bagi Kristus. Bersaksi artinya, bersaksi adalah menceritakan apa yang kita lihat dan didengar dan dialami dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman tentang baptisan selam. Tuhan Yesus, Alkitab memberitahukan bahwa kami harus melakukan perintah Tuhan, yaitu baptisan selam. Setelah kami bertobat, setelah kami percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kami harus dibaptis. Sebab baptisan itu adalah tiket tanda masuk untuk kami masuk dalam kerajaan sorga. Bila ada di antara kami yang belum dibaptis selam, biarlah hari ini setelah dia dengar firman, dia tergerak hati untuk dibaptis selam. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih kami sudah memuji Engkau, bahkan kami sudah dipuaskan lewat kebenaran firman-Mu. Saatnya kami akan memberikan persembahan, berkati tangan-tangan yang memberi, balas berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, yuk kita berdiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya, haleluya. Apa yang telah Tuhan berkati
Kekasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan saleh-saleh Kristus, mari kita bangkit berdiri. Saatnya kita akhiri ibadah pagi ini. Terimalah berkat dari Allah Bapa, melalui kasih yang besar dari Kristus Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami dari saat pagi ini sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.